Ikhwani rahmatullah, itu mi'rajnya Nabi, itu mi'rajnya Jibril, itu mi'rajnya malaikat. Apakah selain para malaikat dan Nabi nggak ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui sholat. Melalui sholat. Karena itu Nabi SAW menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka Allah jadikan 5 waktu sholat ini bagi orang mukmin mi'rajnya. Mereka kembali kepada Allah dengan lewat sholat 5 waktu ini. Tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang kami hormati para habaib dan para kiai, sahibul hajah akhina al-Ustadz Wafi, segenap pejabat pemerintah yang hadir, mungkin sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengarkan manfaat tambahan ilmu bagi kita semuanya daripada penceramah-penceramah. Mudah-mudahan insya Allah menjadi ilmu yang masuk dalam hati, bukan hanya sekedar sebagai orasi. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini rangkaian acaranya diantaranya Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra itu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yaitu kenaikan Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, perjalanan Nabi di atas bumi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Allah perlihatkan bagaimana dengan sepakat, dengan suara bulat, seluruh para nabi adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam mereka. Ketika sampai ada di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril beradzan dan semua sepakat Nabi Muhammad adalah sebagai imam dalam sholat, dan di belakang beliau adalah para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi Muhammad dari bumi sampai menembus 7 langit, dibarengi dengan malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Setelah dari Baitul Ma'mur, mi'rajnya malaikat Jibril berhenti. Jadi malaikat itu juga mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah. Mi'rajnya malaikat Jibril yang merupakan sayyidul malaikah berhenti ada di Baitul Ma'mur, sambil menyatakan wa ma minna illa lahum magamum ma'lum. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk bisa melewati lebih daripada Baitul Ma'mur. Rutabun tasqutul amani wa hasradunaha ma wara'ahunna wara'u. Tidak ada derajat yang lebih daripada Nabi Muhammad. Derajatnya malaikat Jibril, mi'rajnya hanya sampai ada di Baitul Ma'mur, sedangkan Nabi Muhammad SAW menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu kenikmatan yang belum pernah didapatkan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah. Wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalamih. Itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahmatullah, itu mi'rajnya Nabi, itu mi'rajnya Jibril, itu mi'rajnya malaikat.
Apakah selain para malaikat dan nabi nggak ada mi'raj? Ada mi'rajnya, tapi melalui solat. Melalui solat. Karena itu Nabi SAW menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Solat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Al-Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf dalam kefahamannya di dalam ayat ja'ilil malaikati uli ajrihatin matna wa thulatha wa ruba', Allah itu menjadikan para malaikat itu bersayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Sebagaimana kata Habib Ja'far, kama ja'alallah lil malaika ajnihah, ja'alallah lil mu'minina 5 salawat. Matna as-subuh wa thulath al-maghrib wa ruba' al-dhuhr wal 'asr wa isya yafirruna biha ila Allah. Sebagaimana para malaikat dengan sayapnya mi'raj, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, maka Allah jadikan 5 waktu sholat ini bagi orang mukmin mi'rajnya. Ada 2 subuh, ada 3 maghrib, ada 4 zuhur, asar dan isya. Yafirruna biha ilallah, mereka kembali kepada Allah dengan lewat sholat 5 waktu ini, sesuai dengan firman Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Mi'rajnya orang yang beriman lewat solat, lewat solat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui solat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Karena itu kalau kita mau memahami kaifiyatus shalah, kenapa sih kita ini kalau sholat dimulai dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini kalau saling bertemu kita mulai dengan Assalamualaikum, tapi kalau sholat kok enggak Allahu Akbar. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan Assalamualaikum, itu kita doakan selamat. Kalau kita bertemu dengan Allah, doakan selamat, dong, keselamatan dari Allah. Wahwassalam, di antara nama Allah itu assalam. Karena itu masuk sholat itu kita sudah irtiqa dari maqamis sufli ila maqamil ulwi. Itu kita naik, Pak, dari alam yang kita ini ada menuju ke hadratul ulwi, derajat yang tertinggi, yaitu bertemu dengan Allah. Karena itu kita kalau doa istiftah menyatakan apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami menghadapkan wajah, ada menyatakan wajah ini hati kami, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Anda berhadapan dengan Allah fi hadratillah, walaupun tidak dzat bidzat, nggak seperti Nabi langsung dzat bidzat, langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Lah kalau sudah di sana kita berdialog dengan Tuhan, kita meyakini kita bertemu dengan Tuhan, sehingga sudah fana sebetulnya para aulia Allah itu daripada maqamus sufli ini, nggak ada hubungan dengan manusia. Karena itu ketika turun lagi dari mi'rajnya, setelah bertemu dengan Allah, Assalamualaikum warahmatullah, ketemu lagi dengan manusia ini di alam sufli. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mi'raj kembali lagi. Begitu yang harus dipahami, Wan. Karena itu kadang-kadang nggak ngerti, ngomentari, nggak masuk akal, masuk mi'raj. Inting belum berakal, inti gak ngerti, tanya dong sama yang ngerti, jangan ingkar. Jangan kita seperti pasien yang dungu, dikasih obat kemudian kita tadi itu nggak percaya, mana buktinya? Inti kalau nggak ngerti, ngikuti yang ngerti, jangan langsung kamu mengkritik yang ngerti.
Begitu seharusnya ya ikhwani ya. Karena itu awas, hati-hati. Racun-racun ini akan ditebar ada di mana-mana supaya Anda tidak percaya lagi dengan para wali Allah, supaya Anda tidak percaya lagi sebentar lagi dengan mukjizatnya para anbiya Allah. Entar lagi Anda akan meragukan agama Anda. Karena itu ilmu agama ini nggak sama dengan ilmu umum, Pak. Kalau Anda belajar matematika kepada semua orang walaupun orang Yahudi, kalau Anda belajar komputer walaupun dengan orang kafir, nggak ada masalah. Tapi kalau belajar agama, lihat gurunya, sanad keilmuannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamanya kamu, ini imannya kamu. Ilmu agama yang dimaksud. Maka cari dari siapa, bener enggak gurunya kamu ini. Jangan asal comot dari Google, dari itu, dari ini. Nggak bisa begitu, ini ilmu agama. Nggak bisa begitu. Akhirnya jadi orang yang ingkar dengan aulia Allah, jadi ingkar dengan para sahabat, jadi ingkar dengan para nabi, jadi ingkar dengan kebenaran agama. Diputar otaknya terus, nggak bisa. Karena itu awas, hati-hati ya. Alhamdulillah Indonesia ini dikawal, Pak, sama ulama-ulama gede. Ini Indonesia ini masyhunah bil ulama, masyhunah bil aulia. Penuh para wali di sini, Pak, penuh para ulama salihin. Negara yang kuat akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mau diacak-acak lagi. Jangan mau diacak-acak lagi. Tertib, tadbir, semua aturan daripada ulama-ulama pendahulu Anda adalah hebat, dan itu sesuai dengan ilmu yang sebenarnya. Karena itu udahlah, jangan terlalu disibukkan lihat medsos. Repot ada di situ, Pak. Repot ada di situ. Semua berkomentar. Tapi ambil talaki ilmu itu langsung dengan ulama yang betul-betul kredibel, ulama yang benar-benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan sampai kita mau dialihkan kepada pemikiran-pemikiran yang lain. Tetap Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan pertemuan ini akan menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah buka segala yang menutup hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, dan sisa umur kita mudah-mudahan insyaallah Allah beri kekuatan bisa meningkatkan takwa dan taat. Akhirnya kalau Allah takdir kita meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kiai Fakhrul Razi, kalau boleh izin saya pulang. Besok jam 6 ada pengajian ihya ada di rumah, kemudian harus ke Besuki kepada wasat minkum salimna ala akhikum kiana rasulullah alafu minkum taqaddama wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.